Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita coba akan membahas dan memahami apa itu pengauditan. Nama saya Gugu, selamat datang di channel Gugu Learning. Berdasarkan beberapa sumber yang sudah saya baca, yang dimaksud dengan pengauditan adalah suatu proses sistematis yang secara objektif mengumpulkan bukti-bukti atas asersi manajemen, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang sudah disepakati, dan hasilnya disimpulkan serta dikomunikasikan kepada pengguna informasi. Proses yang sistematis artinya proses yang dilakukan secara bertahap dan harus berurutan. Di dalam audit paling tidak ada 3 tahapan utama, yaitu perencanaan audit, pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Secara objektif mengumpulkan bukti-bukti. Artinya, seorang auditor harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika profesional, objektif, dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun ketika mengumpulkan bukti audit. Bukti atas asersi manajemen. Yang dimaksud dengan asersi manajemen adalah pernyataan manajemen, misalnya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang dinyatakan oleh manajemen, di mana ketika menyatakan itu berdasarkan bukti-bukti. Sebagai contoh, untuk menyatakan nilai penjualan, maka harus didukung oleh adanya bukti nota penjualan, dibandingkan dengan kriteria yang berlaku dan disepakati. Yang dimaksud dengan kriteria di sini sebagai contoh, untuk asersi laporan keuangan maka kriteria yang disepakati itu adalah standar akuntansi keuangan. Menyimpulkan dan melaporkan ke pengguna informasi. Dari hasil perbandingan tadi, kemudian disimpulkan dan auditor harus membentuk suatu opini atas hasil simpulan tersebut. Kemudian opini itu dikomunikasikan kepada pengguna informasi. Pengauditan sendiri itu merupakan bagian dari jasa asurans, yaitu jasa yang diberikan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna suatu informasi. Jasa audit sendiri merupakan bagian dari jasa asurans yang bisa memberikan keyakinan dengan tingkat yang sangat tinggi, mendekati 100%. Oleh karena itu, simpulan hasil audit dapat dinyatakan dalam bentuk opini positif. Jasa audit dapat diberikan oleh profesi auditor. Pada dasarnya ada 3 macam profesi auditor yang ada saat ini. Yang pertama adalah auditor eksternal atau biasa disebut sebagai akuntan publik. Kemudian ada auditor internal, dan yang terakhir ada auditor pemerintahan. Jasa audit yang bisa diberikan oleh auditor juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada audit laporan keuangan, ada audit kinerja, dan audit kepatuhan. Audit laporan keuangan biasanya hanya boleh diaudit oleh auditor eksternal atau auditor pemerintahan yang dapat menerbitkan opini. Misalnya kalau di Indonesia ada BPK. Sedangkan untuk audit kinerja dan audit kepatuhan dapat dilakukan baik oleh auditor eksternal, internal, ataupun auditor pemerintahan. Pada perkuliahan ini, kita akan lebih fokus pada jasa audit laporan keuangan yang diberikan oleh auditor eksternal atau akuntan publik. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, jasa audit itu meskipun dapat memberikan tingkat keyakinan yang tinggi, tapi tidak akan pernah dapat memberikan keyakinan 100%. Karena jasa audit ini memiliki keterbatasan yang akan memunculkan resiko audit. Jasa audit itu memiliki keterbatasan dari sisi sumber daya dan waktu. Waktu pelaksanaan audit itu hanya sekitar 3-4 bulan menjelang akhir tahun dan awal tahun berikutnya.
Sedangkan sumber daya yang mengerjakan audit biasanya hanya terdiri dari 3-4 orang dalam satu tim. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu menggunakan jasa audit. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan kenapa perusahaan tetap perlu pengauditan. Alasan yang pertama adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pembuat laporan keuangan, dalam hal ini adalah manajemen, dengan pengguna laporan keuangan, dalam ini adalah investor atau calon investor. Manajemen pasti ingin menyatakan laporan keuangan yang baik karena bisa mempengaruhi penilaian kinerja mereka. Akan tetapi, pengguna laporan keuangan menginginkan informasi yang apa adanya, tanpa ada manipulasi dan intervensi dari manajemen. Karena itulah, untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan itu disajikan apa adanya, perlu pengauditan. Alasan yang kedua adalah adanya kompleksitas. Di dalam menyiapkan laporan keuangan, terdapat banyak sekali metode-metode dan alternatif metode yang diperbolehkan oleh standar akuntansi keuangan. Dan yang memahami hal ini biasanya adalah ahli di dalam akuntansi, sebagai contoh auditor. Dan pengguna laporan keuangan biasanya tidak ingin dipusingkan dengan kompleksitas ini, sehingga mereka pasrah kepada auditor yang pastinya lebih paham mengenai kompleksitas dari laporan keuangan. Dan alasan yang ketiga adalah adanya suatu konsekuensi. Pada saat perusahaan itu mendaftar di bursa atau di pasar, otomatis perusahaan harus diaudit terlebih dahulu laporan keuangannya, karena itu adalah syarat untuk masuk ke dalam pasar. Konsekuensinya harus diaudit. Alasan yang keempat dan yang terakhir adalah adanya keterbatasan akses. Pengguna laporan keuangan tidak bisa langsung mengakses perusahaan untuk melihat catatan-catatan keuangan dan bukti-bukti keuangan yang dipakai untuk membangun laporan keuangan. Oleh karena itu, mereka mewakilkan kepada auditor untuk melakukan hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih detailnya, jangan lupa baca bab-bab yang sudah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.